Oke, jam 6.05. Mari kita mulai. Aduh, saya tegang banget nih karena ini notes-nya acak-acakan. Selamat malam semua. Selamat datang kembali di Me and My Bible. Selamat pagi kali ya buat Marina di Amerika. Jam berapa sekarang? 6 pagi berarti ya. Asik, pagi-pagi udah rajin nih. Ada siapa lagi sih nih? Kamadi bertiga nontonnya nih. Eksis banget di kafe katanya. Sama Egi sama Siska. Aduh, gimana kabarnya semua Bapak Ibu? Semoga semuanya semangat ya buat belajar sama-sama malam hari ini. Ini adalah episode kita yang ke-13 gitu ya, dan seperti biasa kita bakal memulai dengan sedikit flashback tentang apa yang kita pelajari di kelas sebelumnya. Oke, di 2 minggu yang lalu kita di Matius 12 kita belajar apa? Boleh tampilkan slide-nya, admin boleh bantu saya. Jeng jeng. Oke, ini rekapan kita di pertemuan terakhir. Oke, kita bahas mengenai Jesus is greater dengan semua contohnya. Kita belajar bahwa Yesus lebih besar daripada Sabat, semua aturan. Yesus lebih besar dari si iblis pastinya. Yesus lebih besar dari dosa-dosa kita. Yesus lebih besar dari semua nabi, semua raja yang pernah ada. Yesus lebih besar dari semua hal-hal yang natural. Intinya Yesus lebih besar dari segalanya. Jadi mari jangan bilang sama Tuhan berapa besar badaimu, tapi bilang sama badaimu berapa besar Tuhanmu. Amin. Itu yang kita pelajari 2 minggu yang lalu. Oke, sebelum kita masuk ke episode Matius 13, saya mau dengan cepat coba jawab beberapa pertanyaan karena pertanyaan yang masuk udah numpuk banget dan saya merasa perlu mencicil, takutnya kalau nggak pernah dijawab nanti pada kapok masih pertanyaan ke saya. Tapi saya benar-benar berusaha supaya nanti cari waktu dikit-dikit saya jawabin. Oke. Pertanyaan pertama, oke, Q&A dulu ya. Saya coba jawab 2 atau 3 pertanyaan hari ini. Oke, pertanyaan pertama, ini ada yang masuk dari Leo. Oke. Pertanyaannya dari ayat di Matius 18 ayat 20. Ayatnya bilang, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya, kenapa harus 2-3 orang berkumpul? Bukankah Tuhan kita Immanuel? Selalu bersama kita walaupun kita sendirian. Bener banget nih, pertanyaannya luar biasa. Oke, saya coba jawab sedikit ya. Jadi yang dimaksud di ayat ini tentunya bukan berarti waktu kita sendirian di kamar berdoa itu berarti Tuhan gak hadir. Tentu gak begitu ya. Karena Tuhan kita itu kan omnipresence, ada di mana-mana dan dia selalu bersama dengan kita, dia Immanuel, betul. Jadi konteks ayat ini kalau kita baca perikopnya itu lagi membahas soal bagaimana cara kita menegur sesama orang percaya supaya nggak terjadi perpecahan dalam tubuh Kristus. Oke, jadi ayat ini itu lagi menegaskan soal unity. Karena kita tahu prinsipnya kan selalu diulang-ulang, a place of agreement is a place of power. Ayat lain bilang 1 orang mengejar 1.000, 2 orang mengejar 10.000. Jadi ada multiplikasi power di tengah kesepakatan. Oke? Kalau sendirian ada power nggak? Ada, tetap ada. Karena Tuhan tetap ada juga. Tapi kalau banyakkan, powernya itu bakal berlipat kali ganda. 1 mengejar 1.000, 2 mengejar 10.000. Itu sebabnya kenapa suami istri yang udah menikah perlu berdoa bersama. Ya yang pacaran juga boleh lah, biar modus-modus dikit ajakin doa bareng calonnya gitu ya. Gereja perlu bikin pertemuan doa bersama juga. Oke, kenapa kita doa sama-sama? Because there is power in unity. Oke, kebersamaan akan melipat gandakan kuasa doa kita. Itu yang dimaksud di ayat ini. Oke, jadi bukan berarti kalau sendirian Tuhan nggak ada. Oke, Tuhan itu selalu ada. Oke, good question. Next, dengan cepat pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Betty. Dari ayat Matius 3 ayat 11, dibilang aku baptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Oke, ini adalah ucapan dari Yohanes Pembaptis ya, kalau kita ingat kelas kita di Matius 3. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dibaptis dengan api? Mungkin waktu itu kurang detail penjelasan saya ketika kita di Matius 3. Nggak apa-apa, saya coba perjelas lagi di sini.
Jadi kalau kita ingat lagi pelajaran kita yang waktu itu, ada 2 macam baptisan yang kita percaya, yaitu baptisan air dan baptisan Roh Kudus, gitu kan. Dan baptisan air sendiri itu udah ada perubahan arti, perubahan makna antara di zaman Yohanes dengan di zaman sekarang. Kita ingat bahwa baptisan Yohanes itu adalah declaration of repentance, tanda pertobatan. Seperti yang dibilang di ayat ini kan, tadi ini ayatnya kan bilang, aku baptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Itu baptisan Yohanes. Sementara kalau kita sebagai gereja perjanjian baru, itu baptisan itu adalah declaration of identification. Kita mengidentifikasi diri dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Bukan lagi tanda pertobatan, karena pertobatan kita adalah saat kita lahir baru, betul ya? Jadi itu bedanya. Tapi kemudian pertanyaannya, baptisan Roh Kudus disebut juga sebagai baptisan api. Kenapa? Kenapa api gitu kan? Oke, saya coba jawab. Pertama, pencurahan Roh Kudus sendiri itu kan dilambangkan dengan apa, ingat ketika Pentakosta? Dengan lidah api di atas kepala murid-murid, betul ya? Jadi memang identik Roh Kudus dengan api. Nah, kedua, api ini kalau kita baca di Alkitab banyak sekali ayatnya, api itu selalu menjadi lambang penyucian atau pemurnian. Oke, saya nggak sempat bahas ayat-ayatnya hari ini, tapi selalu dikatakan begitu di Alkitab. Api untuk memurnikan emas, api untuk memurnikan perak, dan sebagainya. Nah, jadi bedanya baptisan air dengan baptisan Roh Kudus, kalau baptisan air itu adalah deklarasi iman kita tadi, bahwa kita adalah milik Kristus, baptisan Roh Kudus itu adalah untuk pemurnian karakter kita. Oke, ingat api untuk pemurnian, ya. Kan saat dibaptis Roh Kudus, kan kita ditenggelamkan tuh dalam kuasa Roh Kudus. Artinya kita membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita dan menumbuhkan buah-buah roh yang ada karakter Tuhan sendiri. Masih ingat apa aja buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, 9 itu. Nah, semua ini hanya bisa nyata kalau kita membiarkan Roh Kudus memurnikan karakter manusia lama kita. Karena yang 9 itu semuanya bukan karakter natural kita. Itu adalah hasil dari pemurnian oleh Roh Kudus. Itu adalah karakter Tuhan sendiri, betul? Jadi itu yang dimaksud dengan baptisan api. Baptisan yang tujuannya adalah untuk pemurnian. Apa yang dimurnikan? Karakter kita. Supaya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Oke? Kira-kira semoga menjawab. Jadi itu bedanya antara baptisan air untuk pendeklarasian dan baptisan Roh Kudus itu untuk pemurnian karakter. Makanya disebut sebagai api, karena api itu memurnikan. Oke, sekarang mari kita masuk ke Matius 13. By the way, kalau ada pertanyaan seperti biasa bisa dikirim ke direct message Instagram saya, dan saya nanti bakal coba menjawab di sela-sela pengajaran kita, oke? Oke, let's go. Mari kita sekarang masuk ke Matius 13, dan dengan mudah saya kasih judul pasal ini sebagai The Kingdom Parables, oke? Perumpamaan-perumpamaan kerajaan surga. Jadi kita lihat bahwa sering sekali dalam pengajarannya, Yesus itu selalu menggunakan yang namanya parabel, perumpamaan, cerita, ilustrasi. Nah, ini adalah cara yang sangat efektif dalam menyampaikan sebuah message, terutama buat Bapak Ibu Saudara yang memang seringkali harus berkhotbah, mungkin di gereja atau di home cell, atau mungkin harus berpidato, atau mungkin saudara adalah pengajar, guru, atau mungkin harus ngasih training di pekerjaan di company saudara. Nah, I really recommend to always use parable. Selalu gunakan parabel dalam kita mengajar, dalam kita menyampaikan pesan kita. Nah, kenapa? Mari kita lihat slide berikutnya. Sebuah quote berkata, "To teach people about things which they don't understand, you must begin from things which they do understand." Oke, kalau mau ngajarin orang tentang sesuatu yang mereka nggak ngerti, kita harus mulai dengan sesuatu yang mereka udah mengerti. Kalau nggak bakal kebayang tuh. Kita harus pakai perumpamaan dari apa yang mereka udah tahu, udah ngerti. Dan ini prinsip yang diterapkan oleh Yesus dalam mengajar. Dia selalu menggunakan parabel yang relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, betul nggak sih? Seperti bertani, menangkap ikan, membuat makanan. Pokoknya ini hal-hal yang memang semuanya di zaman itu semua orang
nangkep, semua orang ngerti, semua orang bisa merasa connected sama apa yang Yesus bagiin. So, this is a good lesson for us, right? Mari selalu gunakan perumpamaan sehari-hari yang mudah dimengerti. Kalau saudara mungkin share firman di home cell gitu misalnya ya, coba deh gunakan banyak cerita tentang keluarga, tentang kerjaan di kantor, tentang hobi mungkin, apa kayak sepeda atau lari, tentang jalanan macet, pokoknya apapun yang orang-orang pendengar itu bisa ngerasa terkonek. Oh iya, saya juga mengalami yang seperti itu. Oh, saya juga tahu yang kayak gitu. Nah, itu gunanya kita pakai parabel. Dan benar nggak sih, kalau dari sebuah khotbah nih ya, coba jawab dengan jujur. Biasanya yang paling kita ingat itu adalah cerita dan ilustrasinya. Iya nggak? Khotbahnya kayaknya cepet banget lupa. Saya kalau tanya khotbah 2 minggu yang lalu apa ya di gereja, wah itu harus mikir dulu, aduh apa ya 2 minggu yang lalu. Tapi cerita, kalau misalnya ada cerita, ilustrasi, itu mau udah bertahun-tahun yang lalu, saya masih ingat sampai hari ini. Setuju nggak, saudara? Ya, betul ya. Saya masih ingat tuh ilustrasi apa yang Pastor Nala pakai waktu dia khotbah di Bank Mandiri. Bayangin, itu tahun berapa Bank Mandiri? Sekian belas tahun yang lalu mungkin ya. Tapi saya masih ingat dia cerita ilustrasi apa hari itu. Karena memang namanya cerita, ilustrasi, parabel, itu akan nempel di kepala kita lebih gampang. Nah, that's why parables and illustrations are very good tools to deliver your message. Because people will remember it. Orang bakal ingat cerita itu. Dan Jesus is the best communicator, right? The best storyteller. Yesus adalah seorang komunikator yang sangat handal. Dan luar biasanya dari Yesus, parabel-parabel yang dia gunakan, itu biasanya, it can have multiple interpretation. Jadi perumpamaan Yesus itu selalu ada level kedalamannya, sehingga dari satu parabel aja bisa dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda, sehingga bisa ada banyak sekali pelajaran yang kita ambil even dari satu cerita aja. Makanya jangan heran kalau saudara mungkin pernah dengar 2 khotbah yang membahas perumpamaan yang sama dari Alkitab, tapi penerjemahannya dan pelajaran yang diambilnya berbeda. Pernah nggak ngalamin gitu? Pasti pernah ya. Nah, that's very, very possible. Itulah hebatnya Yesus dalam menggunakan parabel. So many layers of interpretation. Nanti saya akan kasih lihat contoh-contohnya dari Matius pasal 13 ini. Oke? Nah, cuman mungkin lalu ada yang bertanya nih mungkin, Pastor, kalau misalnya saya baca sebuah parabel di Alkitab, atau mungkin nggak usah parabel, mungkin ayat apapun itu, mungkinkah saya mendapatkan penafsiran yang berbeda dari orang lain? Mungkin ada yang gitu kan, aduh tapi saya kayak dapetnya ini, tapi kok beda sama yang si Pastor Anu dapetin gitu. Nah, mungkin nggak? Jawabannya mungkin aja. Karena kita kan punya Roh Kudus yang sama, ya nggak sih? Roh Kudus yang sama bisa bicara kepada saya dan juga kepada saudara. Jadi sangat mungkin ketika baca Alkitab, saudara mendapatkan revelation yang berbeda. It's very possible. Tapi yang penting, kita perlu selalu mengecek penafsiran kita. Oke, dulu juga saya pernah bagiin di kelas keberapa, saya lupa. Tapi minimal ada 2 indikator penting untuk mengecek penafsiran kita, apakah itu benar atau itu cuma rarasaun ke orang Sunda gitu ya. Feeling kita kayaknya gini deh gitu. Nah, cara ngeceknya, pertama, apakah penafsiran itu sesuai konteks atau hanya kita paksakan buat mendukung pemikiran kita. Kadang-kadang gitu kan, kita lagi pengen ngomongin soal ini, carilah ayat yang kayaknya masuk, padahal konteksnya bukan itu. Gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Itu yang pertama. Kedua, yang lebih penting, apakah penafsiran itu ada yang kontradiktif nggak dengan kebenaran firman Tuhan lainnya, dengan ayat lainnya? Karena yang namanya Alkitab itu nggak pernah kontradiktif. Kalau penafsiran kita bertabrakan sama ayat lain, kayaknya berlawanan, itu adalah salah satu tanda bahwa kayaknya penafsiran kita itu kurang tepat. Oke, jadi semua kebenaran firman Tuhan itu pasti sejalan, gak bakal bertabrakan. Oke, semuanya konsisten kebenarannya. Jadi kita perlu selalu ngecek. Kita mungkin dapat pewahyuan pribadi, tapi selalu cek lagi apakah ini sejalan dengan kebenaran yang lain. Oke, itu tentang parabel. Jadi mari gunakan parabel dalam setiap kita sharing, berkhotbah, kita training di kantor atau apapun itu, mari pakai parabel. Nah, nanti sambil jalan kita bakal lihat lebih dalam contoh-contohnya. Tapi kalau nanti saudara baca di Matius 13, itu ada 8 perumpamaan yang digunakan oleh Yesus. Itu saya buat listnya.
Jadi ini satu pasalnya penuh perumpamaan. Ada perumpamaan tentang penabur, tentang lalang dan gandum, tentang biji sesawi, tentang ragi, tentang harta terpendam, tentang mutiara, tentang pukat, dan tentang harta baru dan harta lama. Oke, bayangin 8 perumpamaan. Dan sekali lagi mari kita lihat bahwa semuanya ini menggunakan hal-hal yang relevan dengan kehidupan masyarakat di zaman itu, ya nggak sih? Penabur lah tadi kan, bertani gitu kan, pukat buat nelayan, ragi buat yang suka masak di dapur, nyambung sama kehidupan sehari-hari. Saya nggak akan bahas secara berurutan 8 perumpamaan ini, melainkan nanti saya akan coba kategorikan berdasarkan pesan yang mau disampaikan melalui perumpamaan itu. Karena ada beberapa perumpamaan yang message-nya mirip-mirip yang Yesus mau sampaikan. Tapi yang pasti, semua 8-8-nya ini berbicara tentang kerajaan sorga. Makanya kita kasih judul bab ini, The Kingdom Parables. Ini kita lihat selalu Yesus ngomong, kerajaan sorga adalah bagaikan, kerajaan sorga adalah seperti, nah itu karena memang ini semua tentang the kingdom of God. Okay, so these are the kingdom parables. Siap? Kita mulai? Kita mulai ya. Yang pertama. Oke. Yang pertama kita lihat ini ada perumpamaan tentang penabur. Parable of the sower. Saya nggak akan bahas terlalu detail yang ini. Kenapa? Karena ini adalah salah satu perumpamaan yang kayaknya paling sering banget dikhotbahin. Ya, maksudnya saya udah dengar sering banget. Ayatnya di Matius 13 ayat 3 sampai 9. Saya bacain. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu dan tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tentunya kalau dibilang siapa bertelinga hendaklah mendengar, bukan berarti banyak dari kita yang nggak punya telinga ya, enggak lah. Ini bicara soal telinga rohani kita. Oke, gimana kita bisa punya kepekaan untuk menangkap maksud yang mau Yesus sampaikan lewat perumpamaannya. Kita perlu punya telinga rohani yang peka biar kita mendengar. So, again, there are multiple layers of interpretation. Saya pernah dengar perumpamaan ini, penabur ini dipakai buat khotbah soal leadership. Saya pernah dengar dipakai buat khotbah soal persembahan. Saya pernah dengar ini dipakai buat khotbah soal pernikahan bahkan. Ya nggak sih? Dan semuanya bagus-bagus banget. Gitu. Jadi ada begitu banyak level yang bisa dipakai untuk menafsirkan perumpamaan ini. Tapi yang paling gampang dari semua itu adalah penafsiran yang udah jelas-jelas disebutkan sama Yesus sendiri di ayat berikutnya. Oke, kalau kita lihat di ayat 18-23 nggak ada di layar, tapi rangkumannya saya kasih di bawah itu di yang kuning. Makna parabelnya Yesus kasih tahu dengan plain bahwa benih itu melambangkan firman Tuhan, tanah itu melambangkan hati kita manusia, pinggir jalan itu adalah orang yang mendengar firman tapi nggak ngerti, akhirnya nggak berguna si benihnya. Jatuh tanah berbatu itu ngomongin orang yang menerima firman tapi nggak berakar si firmannya, sehingga begitu ada masalah dikit langsung imannya goyah. Aduh, bener nggak sih ini, bener nggak sih? Yang jatuh di semak duri itu seperti orang yang mendengar firman tapi lebih fokus sama dunia. Terjemahan The Passion bagus banget, dibilang orang-orang ini terdistract sama life's business, terus dia sama divided heart dan sama ambition for wealth. Jadi distraction dari kehidupan, hati yang terbagi, dan ambisi buat jadi kaya. Itu akhirnya seperti semak duri yang menghimpit sehingga firmannya nggak bisa bertumbuh. Tapi terakhir, ada tanah yang baik, yaitu orang yang hatinya terbuka saat mendengar firman, sehingga firman itu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Oke, ini adalah penafsiran yang Yesus kasih secara langsung, jadi ini valid. Oke, tadi kan kalau penafsiran lain, kita perlu uji dulu, cek dulu, sejalan nggak sama konteks, bertabrakan nggak sama kebenaran lain. Tapi kalau penafsiran yang satu ini, nggak perlu dicek, nggak perlu repot-repot, udah pasti valid karena langsung dari sumbernya, yaitu Yesus. Oke. Nah, cuman yang saya mau kasih contoh lagi di sini, penafsiran ini pun seperti pedang bermata dua. Oke, bisa dilihat dari sudut pandang yang ditujukan kepada orang yang mendengar firman, bisa juga ditujukan kepada orang yang membagikan firman. See, so many layers dalam perumpamaan. Buat yang dengar firman, artinya apa? Berarti kita jadi tanahnya kan?
kita perlu cek hati kita masing-masing. Apakah hati kita cukup terbuka seperti tanah yang baik, sehingga firman yang kita dengar bisa berbuah dalam hidup kita. Karena kan benihnya sama, betul Pak? Yang menentukan pertumbuhan adalah tanahnya, bukan benihnya. Orang benihnya sama kok. Nah, apakah hati kita adalah tanah yang baik? Tapi di sisi lain, parabel ini juga bisa menguatkan orang-orang yang membagikan firman. Bahwa sekarang tadi kan jadi tanah, sekarang kita jadi penabur. Pernah nggak sih saudara merasa udah menabur hal yang baik, tapi nggak ada hasilnya? Aduh, kok kayaknya dia nggak berubah-berubah ya, padahal udah saya selalu kasih tahu yang benar. Itu kan mungkin anak kita, mungkin pasangan kita, mungkin anak rohani kita, gitu ya. Well, jangan merasa itu sia-sia. Karena dari perumpamaan ini pun kita lihat bahwa lebih banyak benih yang jatuh di tanah yang buruk daripada di tanah yang baik, ya nggak sih? 75% loh jatuh di tanah yang buruk. Betul? Dari 4 ada 3 tanah yang buruk kan? Tapi si penabur ketika ia menabur dan gak bertumbuh, dia nggak lalu jadi pahit gitu kan, dia pundung, udah gue nggak mau nabur lagi ya, kayaknya percuma nih gitu. Enggak. Apa yang dia lakukan? Dia akan terus menabur. Oke, dia terus tabur aja. Karena dia tahu dari sekian banyak benih pasti bakal ada yang jatuh di tanah yang subur, nggak mungkin enggak. Dan sekalinya jatuh di tanah yang baik, the result will be abundantly. 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Jauh lebih banyak daripada benih yang gagal. Betul? So, guys, saya mau bilang hari ini, don't give up. Oke? Kalau hari ini apa yang kau tabur, mungkin kebaikanmu, mungkin waktumu, mungkin uangmu. Kalau kau merasa kayaknya kok gak bertumbuh ya, saya mau bilang, mari terus menabur. Jangan menyerah. Keep sowing until you find the good ground. And I believe you will find it. I truly believe you will find it. Selama engkau nggak berhenti menabur. Terus tabur terus. Sampai kau ketemu tanah yang baik, dan hasilnya saya pastikan bakal melebihi semua kegagalanmu sebelumnya. I promise you that. Karena itu yang firman ini ajarkan. Amin. Jadi jangan pernah jemu berbuat baik. Terus menabur yang baik. Next, kita lanjut. Itu perumpamaan yang pertama. Berikutnya, kita bakal bahas 2 perumpamaan yang punya makna yang mirip. Yaitu perumpamaan tentang lalang dan perumpamaan tentang pukat. Oke, saya agak loncat-loncat urutannya, tapi nggak apa-apa, karena ini nyambung 2 ini. Kita bakal lihat yang pertama tentang tares dulu, lalang. Oke, dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Oh, by the way, apa sih persamaan dari 2 perumpamaan ini? Soal lalang sama soal pukat. Dua-duanya tuh saudara lihat, ini dua-duanya bercerita tentang penyeleksian atau pemisahan yang akan terjadi antara orang benar dan orang fasik. Oke? Kita lihat yang lalang dulu ya, ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih dengan benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari mana lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi Tuannya berkata, jangan, sebab nanti mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Oke, jadi untuk perumpamaan ini, Yesus juga langsung memberikan penjelasan buat murid-muridnya. Sudah bisa baca dari ayat 36-43, di layar gak ada. Tapi ini ringkasannya juga dari Yesus sendiri, gitu ya. Jadi valid, pasti nggak mungkin salah. Penabur benih gandum itu melambangkan anak manusia atau Yesus. Penabur benih lalang itu melambangkan si iblis, musuh. Ladang melambangkan dunia. Benih melambangkan kita manusia. Dan para penuai melambangkan malaikat. Oke, ini udah jelas banget perumpamaannya. Tapi yang saya mau highlight, kita lihat bahwa di masa ini, Tuhan membiarkan gandum dan lalang itu tumbuh bersama. Betul ya? Ketika para malaikat mau mencabut lalangnya, Tuhan bilang, jangan dulu, biarin dulu aja. Nanti ada waktunya buat kita menyortir. Betul? Makanya saudara, jangan heran kalau hari ini kita melihat, kok ada sih orang yang gak cinta Tuhan, tapi kayaknya hidupnya sukses, kaya raya,
Pernah nggak sih kita kesel lihat gitu? Nggak sih? Aduh, kok dia sukses ya? Padahal dia kan dapetnya dari korupsi tuh, dari jahatin orang tuh. Sementara saya kayaknya hidupnya baik-baik aja gitu ya. Saya kerja dengan jujur, tapi hasilnya kok sama ya? Dia enak-enakan dengan cara kotor, cepat suksesnya. Saya kerja keras, banting tulang, mati-matian. Kenapa hasil sama? Ini gak adil. Nah, saudara, jangan heran. Karena memang dibilang Tuhan izinkan gandum dan lalang tumbuh bersama. Tapi nanti akan ada waktunya. Sabar aja, akan ada waktunya. Bahwa Tuhan akan menugaskan para malaikatnya untuk menyortir tadi. Lalang, perlambangan orang fasik akan dibakar ke dalam dapur api, sementara gandum orang benar dibilang akan bercahaya di dalam kerajaan Bapa. So, tenang aja. Tuhan kita enggak buta, oke? Dia ngelihat kok siapa yang kerja keras dan siapa yang berhasil dengan cara-cara enggak benar. Di Mazmur ada yang ayat yang bilang jangan iri kepada keberhasilan orang fasik. Oke, kita nggak usah pusingin mereka. Yang penting kita hidup benar, hasilnya pasti Tuhan yang lihat. Dan ada waktunya di mana Tuhan bakal menyeleksi siapa yang mengerjakan semuanya dengan jujur. Oke? Mirip dengan itu, kita lihat sekarang perumpamaan tentang pukat. Ini saya agak cepat nggak apa-apa ya, soalnya ini lumayan banyak perumpamaannya. Dan saya pengen beres tepat waktu. Berikutnya ada perumpamaan tentang pukat atau dragnet bahasa Inggrisnya. Ayat 47 dibilang, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Oke, jadi ini maknanya sama mirip dengan yang tadi, bahwa ada pemisahan nanti. Saudara, ngomong-ngomong tahu pukat ya, itu ada gambarnya di layar saudara. Nah, ini namanya pukat harimau. Jadi pukat itu adalah jala net yang dibentangkan di belakang kapal. Oke, jadi saat nanti si kapalnya bergerak maju, si pukat itu bakal secara otomatis menyeret ikan-ikan di belakangnya. Kebayang, karena kan kapalnya cepat tuh. Kapalnya maju dengan cepat, lalu si jala di belakangnya itu bakal otomatis menyeret segala sesuatu yang dilewatinya. Kalau saudara banyak ikutin berita, penggunaan pukat ini sebetulnya ilegal di Indonesia. Ya, waktu itu Menteri Perikanan kita, Ibu Susi, mantan Menteri Perikanan kita, dia sempat menyatakan bahwa penggunaan pukat ini nggak boleh. Kenapa? Karena pukat ini itu bakal menyeret nggak cuma ikan tangkapan aja, melainkan juga ikan-ikan kecil dan bahkan terumbu karang. Itu bakal ke bawah semua tuh, kesikat semua sama pukat ini. Sehingga akhirnya ekosistem di laut itu akan terganggu. Sehingga akhirnya banyak binatang yang bakal mati, nggak bakal bisa hidup lagi. Tadi, karena ini pukat ini nggak bisa nyortir. Pokoknya semua yang ketangkep sama dia, diseret ke darat semua. Makanya kita lihat di ayat 48 tadi kan, udah diseret semua ke pantai, harus disortir lagi tuh. Mana ikan tangkapan yang baik, mana ikan yang jelek dibuang tuh. Atau bahkan jangan-jangan ada sampah yang ke bawah juga, itu dibuangin lagi tuh. Sama dibilang lagi, pada akhir zaman, malaikat akan menyortir. Orang benar dipisahkan, dan orang fasik dicampakkan ke dalam dapur api. Dan dibilang di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Wih, ngeri ya, berarti nggak mati-mati tuh. Ya, soalnya bakal terus meratap terus, kertak gigi terus, nggak mati-mati. Disiksa aja dalam api selama-lamanya. Itulah neraka, serem banget. Jadi itu dua parabel tentang pemisahan pada akhir zaman. Orang benar dan orang fasik. Pertanyaannya, yang harusnya semua bisa jawab. Kita ini bakal termasuk ke yang mana? Ini sudah saya bahas berulang-ulang, tapi it's okay. Sekali lagi saya mau tekankan. Kalau kita udah lahir baru, kita udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka status kita adalah orang benar, bukan orang fasik. Bukan karena kita baik, bukan karena kita nggak pernah bikin dosa, tapi karena darah Kristus yang menebus dan membenarkan kita. Jadi kita nggak perlu takut sama penyaksian ini. Oke, nggak usah khawatir, aduh nanti saya bakal masuk ke yang api kertak gigi atau enggak ya. Kalau saudara udah lahir baru, udah terima Yesus, nggak perlu takut, dipastikan saudara adalah orang yang benar. Atau lebih tepatnya orang yang dibenarkan oleh darah Kristus. Amin, so kita tahu kemana kita akan pergi. Amin. Kita udah bahas berapa perumpamaan? 3 ya. Lanjut ya. Perumpamaan berikutnya ya. Oke, next.
Berikutnya, dua parabel berikut yang bakal kita bahas adalah parabel tentang biji sesawi dan parabel tentang ragi. Dua perumpamaan ini sama-sama mengajarkan kita tentang satu hal, yaitu yang namanya a small beginning, sebuah awal yang kecil. Mari kita lihat dulu yang soal biji sesawi ya, mustard seed, ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Oke, saudara bisa lihat gambarnya, saya udah ambilin buat saudara gambarnya. Yang atas itu gambar biji sesawi, ukurannya kurang lebih segitu, kecil banget, bahkan kalau kita pegang di jari kita itu hampir nggak kelihatan, gitu ya. Tapi setelah dia bertumbuh, itu jadi yang bawah tuh, itu pohon sesawi segede itu, gede banget, tempat burung-burung bisa bersarang. Oke, luar biasa. Jadi hari ini saudara, sebagai orang Kristen, boleh jadi iman kita masih kecil. And it's okay. Yesus bilang, iman yang sebesar biji sesawi aja, itu bisa memindahkan gunung. Betul ya? Tapi iman kita, kerohanian kita, nggak boleh sebesar biji sesawi terus. Harus bertumbuh. Supaya apa? Supaya bisa memberkati banyak orang. Seperti pohon yang menjadi tempat burung-burung bersarang. Hidup kita harus bisa menjadi sumber kehidupan buat orang lain. Orang lain harus bisa bersarang di pohon kita, di kehidupan kita. Memberikan kehidupan buat orang lain. Oke? But, kalau hari ini saudara merasa masih kecil, entah itu iman saudara, entah itu mungkin pekerjaan saudara, mungkin ngerasa karir saudara kayaknya masih kecil banget, saya mau bilang, do not despise the small beginning. Jangan pernah meremehkan awal yang kecil. Karena dari apa yang kecil, Tuhan bisa lakukan perkara yang besar, asal kita mau bertumbuh. Amin. Nah, tapi lagi-lagi, perumpamaan ini juga adalah sebuah pedang bermata dua nih. Saya jelaskan ya. Sama seperti iman yang kecil, pada akhirnya efeknya bisa sangat besar. Demikian pula, dosa yang kecil, akhirnya bisa menggulung, dan efeknya itu bisa jadi gede banget. Betul nggak? Jadi sometimes dalam hal dosa, we also despise the small beginning. Kita pikir, cuma gini doang, nggak apa-apa lah. Nggak ada efeknya kok, nggak ada yang tahu, wajar lah, normal, bikin-bikin begini sedikit. But before we know it, biji sesawi itu tumbuh menjadi pohon yang besar, di mana burung-burung bisa bersarang. Dan kalau kita balik ke perumpamaan tadi soal penabur, di perumpamaan tadi, burung melambangkan siapa? Ingat? Melambangkan si iblis yang mencuri benih, betul? Iblis juga datang mencuri benih yang ditabur sebagai burung. Jadi jangan sampai gara-gara dosa kecil yang kita diamkan, akhirnya hidup kita jadi pohon besar tempat iblis bersarang. Ngeri banget, saudara. Betul ya? So do not despise the small beginning. Entah itu hal yang baik, entah itu hal yang buruk, jangan meremehkan hal kecil. Karena hal kecil itu bisa menjadi besar. Pelajaran yang sama kita dapat juga dari perumpamaan tentang ragi. Oke, yang berikutnya perumpamaan soal ragi. Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Oke. Saya ini kebetulan nggak pernah bikin roti, jujur aja. Jadi saya nggak kebayang ragi itu apa. Jadi saya tanya ke orang yang saya yakin paling ngerti soal ragi. Siapa dia? Yaitu pemilik Ragi Baking Course. Oke, ini fotonya ada di layar saudara. This is my good friend, Chef Yohanes Adijaya. Dia salah satu selebgram di dunia patisserie, di dunia bakery, dan dia punya kursus baking yang namanya Ragi. Namanya aja udah Ragi, nama sekolahannya. Oke, jadi tentunya nggak salah dong kalau saya tanya ke dia soal Ragi ini. Nah, jadi saya sempat kontak dia kemarin dan ada beberapa hal, yang Chef Yohanes kasih tahu saya seputar ayat ini. Beberapa fakta yang menarik. Pertama, dibilangin sama Yohanes bahwa ragi itu adalah satu-satunya bahan baku roti yang hidup.
Jadi tuh kayak organik gitu, kayak hidup gitu si raginya. Fungsinya adalah untuk mengembangkan adonan. Kalau nggak pakai ragi, itu si roti itu bakal bantat, bakal keras, nggak enak banget tuh. Jadi harus dikasih ragi supaya mengembang. Itu yang pertama. Kedua, setelah dicampur sama adonan, si ragi ini butuh waktu untuk berfermentasi. Dan waktu ini nggak bisa cepat. Bisa sampai 24 jam, bahkan lebih. Jadi prosesnya panjang dan perlu waktu. Sama seperti tadi ya, hal yang kecil, perlu waktu, tapi bakal jadi gede. Nah, sama kayak ragi ini. Nah, terakhir, pemakaian ragi itu katanya sebenarnya dikit banget. Standarnya itu 1:100 dia bilang. Jadi 10 gram ragi itu dipakai buat 1 kilogram tepung adonan. Yang artinya cuma 10%-nya. Enggak, 1%-nya, sorry. 1%-nya, betul? Nah, bahkan lebih sedikit juga nggak apa-apa katanya. Karena 1 butir ragi pun, kalau didiemin, itu pasti berfermentasi. Cuma jadinya lebih lama aja. Gitu. Tapi intinya, sesedikit apapun raginya, pada akhirnya bakal mengembangkan roti juga, mengembangkan adonan juga. Sama seperti iman tadi, sekecil apapun, kalau dibiarkan bertumbuh dengan sabar, efeknya bakal terlihat. Nah, jadi dan sama juga seperti dosa tadi kan. Nah, di tradisi Yahudi sendiri, ragi itu seringkali dilambangkan sebagai dosa. Makanya ada hari raya yang disebut hari raya roti tak beragi. Kalau sudah baca di Alkitab, gitu kan. Itu melambangkan kemurnian. Kalau roti nggak ada raginya. Di hari itu semua orang makan roti nggak boleh pakai ragi. Itu melambangkan kemurnian. Jadi sekecil apapun, dengan berjalannya waktu, bakal jadi efek yang besar. So again, the lesson, do not despise the small beginning. Mau itu hal positif, mau itu hal negatif, jangan pernah meremehkan perkara kecil. Karena hal yang kecil itu akan menjadi besar suatu hari nanti kalau didiamkan. Oke? So, itu pelajaran kita dari 2 perumpamaan tentang biji sesawi dan tentang ragi. Aman-aman? Sampai sini aman? Next ya, lanjut ya. Lanjut. Perumpamaan berikutnya, yang ke-6. Ada 2 perumpamaan lagi yang nyambung di sini tentang kerajaan surga. Ini adalah tentang harta terpendam dan juga perumpamaan tentang mutiara. Ini Yesus sampaikan secara bersambung. Saya bacakan di Matius 13 ayat 44 dan sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Oke. Nah, jadi saya terangkan sedikit sejarahnya ya supaya kebayang. Ada sebuah aturan lama di bangsa Yahudi, yaitu kalau misalnya nih, seorang pekerja, dia kerja di ladang gitu ya, dia mungkin mencangkul, dia bertanam, terus nggak sengaja dia nemu nih harta karun terpendam di tanah punya majikannya. Maka secara hukum aturannya, barang temuannya itu dinyatakan sebagai hak milik majikannya, sang empunya tanah. Karena tanahnya punya majikannya kan. Jadi meskipun dia nemu, itu hartanya bukan punya dia tuh. Itu adalah hak milik majikannya. Itulah sebabnya di ayat ini bilang, si orang ini yang nemu harta, dia pendam lagi, lalu dia jual dulu semua miliknya, lalu dia balik lagi baru dia beli ladangnya tuh. Karena dengan demikian, harta di dalam tanah itu sah menjadi miliknya. Dan dia tahu, dia udah ngitung nih, bahwa harta yang di dalam tanah itu nilainya jauh lebih besar daripada semua harta yang dia jual. Jadi nggak apa-apa, gue jual dulu semua yang gue punya, gue beli ladang itu karena gue tahu di bawahnya ada harta yang lebih mahal lagi. Kebayang ya? Sama juga dengan kisah si pedagang mutiara nih. Kalau saudara-saudara nonton film-film seperti Blood Diamond, ingat filmnya ya, Leonardo DiCaprio. Kita tahu bahwa para pedagang yang ahli itu bisa mengenali nilai sebuah mutiara, sehingga dia nggak bakal segan-segan mengorbankan segalanya demi dapat satu mutiara itu. Ingat filmnya ya, betul ya? Gimana caranya harus dapat pokoknya. Kalau perlu bunuh orang segala macam tuh kan di filmnya kan. Pokoknya itu mutiara berharga harus dapat. Nah, interpretasi. Sekarang kita ngomongin interpretasinya ya. Interpretasi yang umum dari 2 parabel ini adalah bahwa kita harus sadar bahwa yang namanya kerajaan sorga itu begitu berharga, ya nggak sih?
Supaya kita jangan segan-segan untuk meninggalkan kenyamanan kita dan membayar harga untuk mengikut Tuhan. Oke, itu penafsiran yang bagus. Saya pun setuju. Saya percaya bahwa kita harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas dan kita perlu rela memikul salib, bayar harga demi mengikut Tuhan. That's good, itu benar banget. But again, seperti yang saya bilang di awal, sebuah perumpamaan, sebuah parabel, itu bisa mempunyai beberapa kedalaman dan sudut pandang serta penafsiran. Dan saya menemukan sebuah interpretasi lain yang sangat indah dari dua perumpamaan ini. Saya ceritain ya. I would call them the parables of grace. Because you know lah, I'm a grace preacher. Kayaknya tiap kali saya sharing selalu pasti ada soal grace-nya. Because I think that's my life. My life is all about grace. Nah, saya mau kasih lihat sudut pandang lain dari perumpamaan ini. Bagaimana kalau ternyata yang dimaksud di cerita ini ternyata ladangnya itu adalah diri kita. Sementara orang yang menemukan harta tersembunyi dalam ladang, itu adalah Yesus. Yesus mencari, dan dia melihat sebuah potensi yang tersembunyi dalam dirimu. Yesus adalah sang ahli permata, dan kita adalah permatanya. And the moment he saw you, ketika Yesus melihat engkau, he said, I love this one. I must have him. I must have her. No matter the cost, saya harus dapetin yang ini. Dan itu yang Yesus buat. Dia korbankan semua yang dia punya. He gave it all, right? Bahkan nyawanya sendiri. Untuk membeli ladang itu. Untuk membeli mutiara itu. Karena engkau sangat berharga buat dia. Jesus saw the potential in you. Jesus saw the diamond in you. So jangan pernah berpikir bahwa dirimu gak berharga. You are very precious to him. Itu sebabnya Yesus korbankan segalanya buat dapetin engkau. Because he sees what's in you. Dia melihat potensimu, dia melihat mutiara dalam dirimu. Amin. These are the parables of grace. Itu yang saya dapat dari dua perumpamaan ini. Wow. Coba renungkan dulu sebentar. Betapa kita berharga. Remember guys, you have the diamond in you. Ada mutiara dalam dirimu, yang mungkin kau sendiri belum lihat, mungkin kau sendiri ngerasa, tapi saya nggak bisa apa-apa, tapi saya orang kecil, tapi saya nggak punya banyak hal, saya nggak punya banyak uang, saya nggak punya banyak ilmu. But hey, Jesus saw the diamond in you. Yesus melihat mutiara dalam dirimu. Terus sebabnya dia mau bayar harga yang mahal buat engkau. Amin. Terakhir. Parabel terakhir, perumpamaan terakhir. Perumpamaan tentang harta yang lama dan yang baru. Matius 13 ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pembelajaran dari hal kerajaan sorga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saya bacakan dalam terjemahan The Passion, dibilang, he responded, every scholar of the scriptures who is instructed in the ways of heaven's kingdom realm is like a wealthy homeowner with his house filled with treasures, both new and old. And he knows how and when to bring them out to show others. So kita lihat di perumpamaan terakhir ini, bahwa ini nggak cuma ngomongin ahli Taurat secara jabatan. Melainkan termasuk kita-kita ini yang tekun mempelajari firman Tuhan. Oke, dibilang semua orang yang tekun mempelajari firman Tuhan. Itu seperti di ayat ini. Ada dua hal yang bakal kita dapatkan. Ayat ini bilang, yang pertama, kita bakal dapat yang namanya wealth. Dibilang situ kan, itu seumpama a wealthy homeowner dibilangnya. Seperti tuan rumah yang kaya raya. Firman Tuhan, itu kan adalah harta rohani. Betul ya? Semakin kita dipelajari, semakin kita akan diperkaya. Dan perhatikan juga bahwa hartanya itu dibilang ada yang baru dan ada yang lama. Jadi kita perlu selalu memperkaya pengetahuan kita dengan dua-duanya. Dengan nilai-nilai pengajaran yang lama, yang diturunkan turun-temurun, gitu ya. Khotbah yang diulang-ulang mungkin, gitu ya. Kelas yang kayaknya itu lagi, sudah pernah dengar, tapi itu mengingatkan kita lagi. Kita perlu berkaitan dengan itu, dengan the old treasure. Tapi juga dengan yang kedua apa? New treasure. Bicara mengenai pewahyuan baru yang kita dapatkan sendiri
sebagai hasil dari hubungan yang intim dengan Roh Kudus tadi. Kita saat teduh, kita baca, Tuhan ngomong sama kita. Wah, ternyata ayat ini punya makna ini juga yang lain ya. Jadi kita lihat dua-duanya sama pentingnya. The old treasure and the new treasure. Kita nggak boleh meremehkan dua-duanya. Dua-duanya sama pentingnya. Ini akan memperkaya kita. Dan hal kedua yang kita bakal dapat dibilang di ayat ini, kita bakal punya wisdom. Karena dibilang di ayat ini, si tuan rumah itu dia bakal, he knows how and when untuk mengeluarkan hartanya. Dia punya hikmat buat tahu kapan harus pakai treasure yang lama, kapan harus pakai treasure yang baru, kapan harus pakai pengajaran yang lama ini, yang sudah dengar berulang-ulang di kelas, kapan saya harus praktekin nih pewahyuan yang baru. Kebayang? Jadi itulah kita. Waktu kita bertekun dalam firman, kita bakal semakin tajam, kita bakal semakin punya hikmat buat tahu firman yang mana yang mau kita pakai di dalam situasi yang berbeda. Bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bakal kita dapatkan kalau kita bertekun dalam pengajaran. So, wealth and wisdom. Dan jangan lupa, apa yang kita menangkan di alam rohani akan termanifestasi di alam jasmani. Amin. Both wealth and wisdom. Itu adalah hasil dari kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Makanya saudara, jangan bosan-bosan saya harap untuk ikut kelas ini, ikut kelas Me and My Bible ini. Oke? Jangan bosan-bosan. Why? Karena ini memperkaya kita. Both in wisdom and in wealth. Bikin kita kaya, bikin kita berhikmat. Amin. Itu dia 8 perumpamaan yang dibahas di Matius 13. Masih ada waktu? Oke, terakhir, masih keburu. Sip. Terakhir. Slide terakhir. Nah, ini masih di Matius 13. Jadi kalau saudara baca satu pasal ini, setelah 8 perumpamaan tadi, Matius 13 ini ditutup dengan kisah di mana Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri, yaitu Nazaret. Saya bacakan buat saudara ya. Ayat 53 sampai 58, terakhir nih. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, dia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Nazaret, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ya ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama-sama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Oke, ini juga udah kita bahas 2 minggu yang lalu. Kalau masih ingat di Matius 12, saya bahas mengenai the danger of familiarity. Oke, kadang kita terlalu terbiasa sampai akhirnya yang luar biasa terasa biasa-biasa aja. Sekali lagi ya. Kadang kita terlalu terbiasa sampai akhirnya yang luar biasa terasa biasa-biasa aja. Ya nggak sih? Dengar kanalnya udah biasa, tiap minggu juga denger bosen. Kalau misalnya leader saya bosen lah dengerin dia. Terlalu terbiasa sehingga yang luar biasa terasa biasa-biasa aja. Jangan sampai terjadi pada kita. Let's honor people around us. Jangan sampai kita malah lebih respect sama tamu dari luar dibandingkan sama bapak-bapak di rumah kita. Oke, let's honor our leaders. Oke, amin. Dan terakhir buat penutup, mumpung di ayat ini, saya sekalian mau jawab pertanyaan dari istri saya. Soalnya kalau nggak dijawab-jawab nanti bahaya, saya bisa dikutuk jadi kodok gitu ya. Ini pertanyaan dari istri saya, Ivalin, dan juga dari Pastor Shani. Aduh, ini yang nanyanya gawat-gawat nih, jadi saya harus hati-hati dalam menjawabnya. Saya perlu pelajari sungguh-sungguh supaya nggak salah jawab, oke? Itu tentang family of Jesus. Jadi mungkin banyak juga saudara yang bertanya-tanya tentang keluarga Yesus. Kemana sih ayahnya Yusuf saat Yesus meninggal? Kok nggak disebut? Ya. Lalu kemudian di ayat 55 tadi, kalau kita baca di layar, disebut Yesus punya saudara nih. Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Terus di ayat 56 dibilang minimal ada 2 saudara perempuan. Minimal 2, karena dibilang saudari-saudarinya. Gitu kan? Nah. Lalu kenapa waktu Yesus disalib, Yesus malah menitipkan ibunya kepada siapa? Kepada Yohanes muridnya. Kenapa nggak dikasih ke saudara yang lain? Oke, mungkin banyak pertanyaan di saudara, what is it all about? Gimana ceritanya mengenai keluarga Yesus ini?
Oke, di waktu 5 menit yang tersisa, saya bakal coba ceritakan sedikit tentang keluarga Yesus. Oke, ini ekstra bonus. Eh, tentunya jawaban ini saya kumpulkan dari berbagai sumber berdasarkan tradisi yang berkembang secara turun-temurun. Jadi apakah pasti benar? Saya nggak berani bilang 100% pasti benar. Belum tentu, karena nggak tertulis di Alkitab. Oke, tapi minimal secara tradisi ini yang dipercaya. Oke, kita ngobrol santai ya soal ini ya. Pertama, mari kita lihat dulu tentang saudara-saudara Yesus yang tertulis di ayat 55 ini ya. Dibilang kan tadi itu yang saya kuningin, ada Yakobus, Yusuf, atau yang di kitab Markus disebut Yoses, supaya nggak ketukar sama bapaknya mungkin ya, disebutnya Yakobus, Yoses, Simon, dan Yudas. Ada 4 saudara dari Yesus. Nah, dari 4 saudara Yesus ini, kita tahu bahwa Yakobus, karena disebut pertama, itu biasanya yang tertua. Ini Yakobus adalah saudara Yesus yang kemudian dikenal sebagai James the Just, atau Yakobus yang adil. Ia menjadi salah satu dari 3 pemimpin gereja mula-mula bersama dengan Petrus dan Yohanes. Ia juga adalah penulis dari surat Yakobus yang ada di Alkitab kita. Oke, kalau sudah baca Alkitab, setelah kitab Ibrani, ada surat Yakobus. Itu ditulis oleh Yakobus yang adil, yang merupakan saudara dari Yesus. Oke, kalau saudara lupa soal ini, saudara bisa tonton ulang rekaman Bible Study kita di pelajaran Matius 10. Waktu itu kita membahas mengenai 12 rasul, dan di situ saya bahas ada 4 Yakobus yang berbeda di Alkitab. Semuanya orang yang berbeda, tapi namanya sama. Ingat nggak ada siapa aja? Ada Yakobus anak Zebedeus, saudara Yohanes, disebut sebagai James the Great. Kemudian ada Yakobus anak Alpheus, saudara Lewi, disebut sebagai James the Less, Yakobus muda. 2 ini adalah 2 dari 12 rasul, betul? Kemudian ada Yakobus saudara Yesus ini, James the Great, yang merupakan penulis surat Yakobus. Dan terakhir ada Yakobus ayah dari Tadeus. Jadi ini 4 orang berbeda, jangan sampai kita ketukar-tukar. Sudah bisa tonton rekamannya di kelas Matius 10. Tapi intinya, Yakobus saudara Yesus ini cukup terkenal, kita udah tahu soal dia. Kemudian 2 nama berikutnya, saudara yang lain, ada Yoses dan Simon. Sayangnya nggak ada catatan apapun yang memastikan siapa mereka, kerjanya apa, nikah sama siapa, anaknya siapa, itu sayangnya nggak tercatat. Jadi saya juga kurang tahu mereka ini gimana background-nya. Tapi nama terakhir yang keempat, yaitu Yudas. Nah ini ada nih. Ini bisa kita asumsikan bahwa dia adalah penulis dari surat Yudas di Alkitab. Oke, again kalau kita lihat Alkitab kita, sebelum kitab Wahyu, ada surat Yudas tuh. Nah, Yudas yang menulis ini, itu yang pasti bukan Yudas Iskariot, ya udah mati, gimana menulis, gitu kan. Dan bukan juga Yudas Tadeus, melainkan Yudas saudara Yesus. Tahu dari mana? Karena kalau kita baca Yudas 1 ayat 1, jadi ayat pertama di surat itu, si Yudas ini, dia memperkenalkan diri sebagai hamba Kristus dan saudara dari Yakobus. Oke, saudara dari Yakobus. Jadi kayaknya make sense banget kalau para ahli teologi semuanya berasumsi bahwa ini adalah Yudas saudara Yesus yang menulis surat Yudas ini. So, kita bisa lihat bahwa ada juga yang nanya, waktu itu saya lupa siapa, ada yang nanya, waktu Yesus hidup di dunia, saudara-saudaranya itu pada nggak percaya sama dia. Nggak yakin bahwa dia itu Mesias. Ingat nggak? Bahkan dibilang, ini takutnya dia kesurupan, orang gila. Makanya mau disuruh dia, mau dibawa pulang. Ingat nggak kisah itu? Tapi pada akhirnya, setelah Yesus naik ke surga, in the end, saudara-saudara Yesus itu akhirnya percaya juga. Bahkan 2 dari mereka, yaitu Yakobus dan Yudas, itu menulis surat yang sampai hari ini ada di Alkitab kita. Oke, itu sekilas tentang the brothers of Jesus. Yakobus, Yoses, Simon, dan Yudas. 2 dari 4 menjadi penulis Alkitab kita hari ini. Luar biasa ya. Nah, sekarang terakhir, mari kita bahas mengenai Yusuf. Ayah Yesus, si tukang kayu ini. Apa kabar Yusuf? Kemana dia? Gitu kan? Oke. Kita selidiki sama-sama ya. Nah, terakhir kali, nama Yusuf itu muncul di Alkitab ketika Yesus berusia 12 tahun. Ingat kisahnya, waktu itu Yesus ketinggalan di Yerusalem, sehingga akhirnya kedua orang tuanya udah pulang tuh kan tengah jalan, Yesus mana? Mereka balik lagi ke Yerusalem, ingat ceritanya? Dan mereka menemukan Yesus, lagi bertanya jawab dengan para ahli Taurat di Bait Allah. Nah itu terakhir kalinya nama Yusuf disebut, setelah itu nggak pernah nongol lagi tuh nama Yusuf. Kenapa? Pertanyaannya kan.
Nah, again ada banyak penafsiran, tapi kemungkinan besar yang saya pelajari, alasannya adalah karena ya Yusuf udah meninggal. Dan most probably, dia itu meninggal sebelum Yesus memulai pelayanannya di usia 30 tahun. Soalnya, kalau Yusuf meninggal setelah Yesus berusia 30 tahun, kan Injil kita itu adalah catatan dari kehidupan Yesus setelah dia berusia 30 tahun, ya nggak sih? Pelayanan Yesus 3,5 tahun itu kan dari umur 30 sampai umur 33 setengah dia disalib. Nah, kalau Yusuf meninggal seudah Yesus usia 30, saya rasa harusnya di gospel kita bakal dicatat peristiwanya, ya nggak sih? Karena peristiwa penting tuh. Pasti bakal dicatat Yesus datang ke pemakaman ayahnya, atau Yesus berduka, atau ada sebuah makna yang Yesus ceritain ke para pengikutnya, betul nggak? Tapi nggak ditulis. Makanya kita asumsikan kemungkinan besar Yusuf meninggal sebelumnya. Mungkin ketika Yesus masih remaja di usia belasan atau usia 20-an. Nah, pokoknya sebelum dia mulai pelayanannya. Oke? Nah, jadi menurut tradisi, kalau saudara pelajari, ya menarik banget nih, saya juga baru pelajari, Yusuf itu ternyata udah pernah menikah sebelum dia mengambil Maria menjadi istrinya. Bahkan katanya, waktu menikahi Maria, Yusuf itu usianya udah cukup lanjut, sekitar umur 80 tahun. Sedangkan Maria waktu itu kita tahu masih muda banget, usianya masih belasan, mungkin 16 sampai 18 lah sekitar itu usianya. Nah, jangan kaget, jangan pikir pedofil gitu, enggak. Perlu diingat bahwa tidak ada batasan umur untuk menikah di zaman itu, oke? Jadi sesuai adat itu it's okay. Bahkan biasa orang yang tua itu menjadi pattern melindungi wanita yang muda dengan cara menikahinya. Jadi ini wajar banget di zaman itu. Ini sangat wajar juga kalau Yusuf yang udah tua dia menikahi Maria yang masih muda. Itu juga sebabnya wajar banget kalau Yusuf itu meninggal ketika Yesus masih remaja. Dan artinya kemungkinan besar Yakobus, Yoses, Simon, Yudas, mereka ini bukan saudara kandung Yesus, melainkan saudara tiri, anak-anak dari perkawinan Yusuf yang sebelumnya. Jadi 4 orang ini kemungkinan besar bukan anak-anak dari Bunda Maria. Nah, kenapa saya cukup yakin dengan argumen ini? Soalnya tadi, kita balik ke kisah waktu Yesus disalib, dia menitipkan ibunya Maria kepada Yohanes, muridnya. Nah, kalau 4 orang ini adalah saudara kandung, dan mereka masih hidup juga semua, anyway gitu kan, menurut aturan adat, harusnya si ibu itu bakal dititipkan kepada anak kandung yang tertua. Berarti ke Yakobus, ke James the Just. Harusnya Maria dititipin ke Yakobus, bukan ke Yohanes muridnya. Tapi kan enggak. Dititipinnya malah ke Yohanes. So, kemungkinan besar kesimpulannya, memang Maria nggak punya anak lain selain Yesus. 4 orang lain itu adalah anak Yusuf dari perkawinan sebelumnya. Makanya, sampai hari ini, gereja Katolik pun selalu menyebut Maria sebagai Virgin Mary, betul? Perawan Maria. Karena memang mereka percaya Maria nggak punya anak lagi selain Yesus. Perawan aja udah. Gitu. Dan saya cukup percaya itu betul sih. Kalau menurut saya argumennya cukup masuk akal. Karena kalau enggak, berarti Maria bakal dititipin ke anak-anak yang lain. Tapi enggak dikasih ke Yohanes. Jadi kemungkinan besar memang Yakobus, Yoses, Simon, Yudas itu adalah anak Yusuf dari perkawinan yang sebelumnya. Makanya disebut sebagai the brothers of Jesus karena memang kakak tiri tapi bukan saudara kandung. Make sense? Semoga ini sedikit memberikan saudara gambaran tentang keluarga Yesus. Sekali lagi, saya tahu ada begitu banyak teori soal hal ini, nggak cuma ini aja gitu ya, dan nggak ada yang bisa 100% memastikan mana yang benar, tapi saya pribadi, setelah saya pelajari semua, saya kira teori ini yang paling masuk akal, dengan melihat semua fakta-fakta lain yang tertulis di Alkitab. Oke, semoga itu memberikan sedikit pencerahan yang cukup fun buat saudara, buat mempelajari keluarga Yesus dulu kayak apa ya kira-kira. Kenapa Yusuf nggak ada ya? Gitu kan. Ini kok bisa ada saudaranya, tapi kok ibunya nggak dikasih ke mereka dan sebagainya. Semoga cukup terjawab dengan penjelasan hari ini. Amin. Pas jam 7:05. I think that's it for today. Saya berdoa buat saudara ya. Sebelum kita tutup, yuk kita berdoa. Thank you Tuhan Yesus. Wow.
Bersyukur buat kelas hari ini. Sekali lagi bersyukur buat setiap revelation, setiap hal baru yang boleh kami pelajari, atau halaman yang mungkin kami diingatkan kembali melalui kelas hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami semua berharga di mata Tuhan. Setiap dari kami. Bahkan ketika kami mungkin merasa bukan siapa-siapa, waktu kami merasa kami begitu kecil, waktu kami ngerasa nggak punya apa-apa, waktu kami ngerasa nggak ada orang peduli sama kami. Tapi di saat itu, Yesus melihat ke dalam diri kami. Dan Yesus melihat sebuah potensi. Yesus melihat sebuah mutiara dalam diri kami. Dan Yesus menganggap kami berharga. Sehingga menyerahkan nyawanya yang paling berharga buat membeli kami. Thank you for your grace. Thank you for your sacrifice, Lord. Hamba berdoa malam ini Tuhan, supaya kami selalu terus bertumbuh dalam iman. Biar iman kami, kalaupun hari ini kecil, tapi nggak tetap kecil, melainkan terus bertumbuh, menjadi besar, sehingga bisa memberkati banyak orang. Dan sebaliknya, kami juga nggak membiarkan dosa yang sekecil apapun untuk didiamkan, sehingga bertumbuh jadi besar, dan tahu-tahu mencelakakan kami maupun orang lain. Hamba berdoa, agar setiap orang, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan program ini, kami semua punya kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Dalam menafsirkan, dalam memahami isi hati Tuhan, biar kami semua semakin tajam dalam menangkap, menafsirkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Tiap kami saat teduh, kami semakin mengerti apa isi hatinya Tuhan. Kami berdoa hari demi hari, setiap orang dari kami yang mendengarkan program ini, sungguh punya kepekaan yang semakin dipertajam terhadap suara Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih sekali lagi buat hari ini. Thank you buat pengajaran yang baru. Thank you buat pengorbanan Yesus buat kami sekali lagi. We love you. We adore you. In the name of Jesus we pray. Dan semua yang percaya dan bersyukur sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Thank you Bapak Ibu Saudara buat 1 jam ini. Thank you buat hari ini. Kita bakal ketemu 2 minggu lagi dengan pembahasan yang lebih lanjut. Pasal berikutnya, semoga dengan pertanyaan-pertanyaan bisa saya jawab juga. Jangan lupa, kalau punya pertanyaan masih bisa dikirimkan ke direct message Instagram saya, Aryan Dave. Semua questions, kalau sudah punya mungkin penafsiran yang berbeda, boleh juga kirimin ke saya, kita bahas sama-sama. Mungkin ada kesaksian, mungkin sudah dapat setelah dengar kelas ini, saya rindu banget itu bisa dibagikan buat memberkati rekan-rekan yang lain. Oke, thank you semua Bapak Ibu Saudara buat hari ini. Senang banget kita bisa belajar sama-sama. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Jangan lupa program-program MCC. Besok pagi ada Powerhouse. Kita doa sama-sama, itu penting banget. Kita doa sama-sama. Lalu kemudian semua program yang lain, ibadah raya kita bisa dilihat jadwalnya di icc.church.online dan juga di Instagram kita @icc.church. Thank you everyone. Sampai ketemu. Good night and see you next time. God bless.